don't talk anymore. We don't talk anymore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Maharani, absen 18 dari kelas 11 OTKP 1. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi. Ada yang tahu gak sih apa itu anggaran produksi? Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu atau kapan produksi akan dilakukan. Anggaran produksi berarti anggaran kegiatan, karena produksi adalah proses kegiatan membuat produk. Produksi tidak perlu dianggarkan, tetapi dijadwal. Pengertian sempit, anggaran produksi adalah merupakan jumlah yang harus diproduksi. Jumlah barang yang akan dijual akan mencerminkan pendekatan yang berbeda, yaitu kebijaksanaan tingkat produksi yang menekankan pada stabilitas produksi, persediaan yang mengembang. Dan jika kebijaksanaan ditekankan pada tingkat penjualan, maka pengendalian tingkat persediaan yang mengembang. Kombinasi keduanya akan memunculkan produksi dan persediaan akan berubah dalam batas waktu tertentu. Kegunaan anggaran produksi. Anggaran produksi berguna untuk pendoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Semua level manajer di divisi produksi harus bekerja berdasarkan anggaran produksi. Di samping itu, anggaran produksi berguna untuk: pertama, menunjang kegiatan penjualan. Kedua, menjaga tingkat persediaan barang, jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen. Menunjang kegiatan penjualan. Kedua, menjaga tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen. Yang ketiga, mengendalikan kegiatan produksi agar dapat mencipta harga pokok produksi yang serendah-rendah. Secara umum, anggaran produksi berguna sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, anggaran produksi dapat berguna sebagai: yang pertama, menunjang kegiatan penjualan, sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi agar biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Adapun tujuan dari anggaran produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. Misalnya, beberapa hasil yang diproduksi supaya dapat dicapai di tingkat keuntungan dengan persentase tertentu. Dari keuntungan setahun terdapat penjualan yang diinginkan. Yang kedua, menguasai pasar tertentu, sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai marketing share tertentu. Yang ketiga, untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisien tertentu. Dan keempat, untuk mengusahakan dan mempertahankan upaya supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama, perencanaan penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia, termasuk teknologi yang digunakan. Ketiga, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan pemutusan hubungan kerja. Keempat, bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan. Dan yang terakhir, modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Faktor internal dan eksternal dalam penyusunan budget produksi. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada dalam perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Yang pertama,
penjualan tahun lalu bisa jadi patokan. Yang kedua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. Yang ketiga, syarat pembayaran barang yang dijual. Keempat, pemilihan saluran distribusi. Kelima, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Keenam, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Ketujuh, fasilitas yang dimiliki perusahaan. Kedelapan, kebijakan perusahaan yang dimiliki perusahaan di bidang-bidang lain. Faktor-faktor eksternal atau faktor luar perusahaan tapi memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Yang pertama, persaingan. Kedua, tingkat pertumbuhan penduduk. Ketiga, tingkat penghasilan masyarakat. Keempat, tingkat pendidikan masyarakat. Kelima, tingkat penyebaran masyarakat. 6. Agama, adat istiadat, dan kebijaksanaan masyarakat. 7. Kebijaksanaan pemerintah. 8. Keadaan perekonomian internasional maupun nasional, dan kemajuan teknologi. Penyusunan anggaran produksi. Dalam penyusunan anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi, ditentukan terlebih dahulu kebutuhan selama 1 tahun. Kemudian, diperkirakan kebutuhan setiap bulannya. Akhirnya, tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan agar produksi tetap stabil. Penyusunan anggaran produksi tergantung pada anggaran penjualan. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, anggaran penjualan merupakan acuan utama untuk menyusun anggaran produksi. Anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laba operasi. Manajer produksi sebelum melaksanakan kegiatan menyusun anggaran produksi dalam unit dan anggaran persediaan barang jadi dalam unit. Untuk itu, peran produser perencanaan produksi dalam setiap perusahaan sangat besar, karena seluruh tugas yang dilakukan dalam proses produksi harus ditetapkan dalam rencana. Dalam penetapan prosedur perencanaan, maka pimpinan harus memperhatikan tahapan-tahapan seperti berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan maupun serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Keempat, mengembangkan secara rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah menyusun anggaran produksi. Langkah-langkah umum penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran produksi yang selaras dengan periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang kedua, menentukan satuan fisik dari barang yang akan dihasilkan. Yang ketiga, menentukan standar penggunaan sumber daya, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan penggunaan fasilitas. Yang keempat, menentukan kebijakan pola produksi dalam kebijakan persediaan. Kelima, menyajikan anggaran produksi dalam sebuah tabel. Keenam, untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, penyajian dapat disesuaikan dengan prinsip jelas dan informatif. Langkah-langkah pelaksanaan anggaran produksi. Di samping itu, dapat pula disusun langkah-langkah utama yang dilakukan dalam rangka penyusunan anggaran produksi pelaksanaan. Ada 2 tahap, yaitu pertama tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan yang pertama, menentukan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Yang kedua, menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Tahap pelaksanaan yang pertama, menentukan kapan barang diproduksi. Kedua, menentukan di mana barang akan diproduksi. Ketiga, menentukan urutan-urutan proses produksi. Keempat, menentukan standar penggunaan fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi. 5. Menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan peralatan. 6. Menyusun standar produksi. 7.
membuat perbaikan-perbaikan bila mana diperlukan. Dalam tahap perencanaan di atas, dikatakan bahwa penentuan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi disesuaikan dengan rencana penjualan. Pada umumnya, perencanaan penjualan disajikan dalam unit fisik, sehingga menghitung jumlah barang yang harus diproduksi dengan mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't talk anymore.